kita pelajari nanti bisa adik-adik pahami dengan baik ya. Ada yang bisa membantu saya? Ya, pada silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah adik-adik. Baik, sudah siap belajar hari ini? Ya. Sudah siap? Siap. Oke, kalau begitu saya mau ngetes dulu apakah adik-adik sudah siap atau belum. Kita isi breaking dulu ya. Nah, coba semua berdiri, semangat. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, semua dulu. Nah, ada satu lagi adik-adik. Saya akan ngetes ini apakah sudah siap untuk belajar, ya. Jadi breakingnya begini. Cluenya ikuti apa yang saya bilang, ya. Cluenya ikuti apa yang saya bilang. Konsentrasi. Konsentrasi. Ayam-ayam. Ayam-ayam. Ayam bebek. Ayam bebek. Bebek-bebek ayam. Bebek-bebek ayam. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Berarti sudah konsen ya? Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Semuanya. Oke adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran masuk ke materi, siapkan dulu semua buku catatan IPA ya. Ada di atas meja yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran IPA. Silakan adik-adik simpan terlebih dahulu ya. Oke adik-adik, ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Ya, Aira. Tentang sistem peredaran darah manusia. Apakah ada hubungannya sistem peredaran darah dengan sistem pernapasan? Ada. Kenapa pada? Jadi hubungan antara peredaran darah dan sistem pernapasan adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan oksigen yang dibutuhkan tubuh akan diangkut oleh darah dan dipompa ke seluruh tubuh oleh jantung. Ya, jadi sistem peredaran darah dan juga sistem pernapasan itu ada erat hubungannya ya. Nah, jadi adik-adik coba kalau misalnya kita berada di kerumunan orang banyak, contoh misalnya ada di tempat umum, misalnya di pasar, ya, dengan kerumunan orang banyak atau di pusat perbelanjaan, di toko, mengapa kita merasakan panas adik-adik? Baik, saya bantu menjawab. Ya, kenapa kita merasakan panas? Baik, jadi ketika ada di kerumunan banyak orang, udara di sekitar cenderung kurang bersirkulasi, menyebabkan penumpukan panas dan kurangnya aliran udara segar. Hal ini dapat membuat ruang terasa pengap dan panas karena suhu tubuh orang-orang. Ya, jadi ya. Dan oksigen yang dihirup setiap orang berkurang dan karbon dioksida yang dihasilkan oleh setiap orang menjadi. Ya, jadi kalau kita berada di kerumunan orang yang banyak, itu kita merasakan panas ya. Kenapa? Karena kandungan CO2 pada udara itu dia lebih banyak dibandingkan dengan CO2 atau oksigen yang kita hirup. Ya, jadi adik-adik pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang sistem pernapasan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, adik-adik melalui percobaan sederhana dapat mengamati bagaimana sistem pernapasan pada manusia dan juga adik-adik melalui pengamatan adik-adik bisa mengidentifikasi organ-organ sistem pernapasan pada manusia. Ya, adapun manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini, adik-adik dapat mengetahui ternyata ini organ-organ pernapasan pada manusia. Jadi adik-adik sudah lebih sadar bagaimana cara menjaganya, ya, menjaga organ pernapasan kita dengan makan makanan sehat dan juga menerapkan pola hidup sehat. Silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah kita
kita sepakati kemarin. Perhatikan video yang akan saya putar. Nah, respirasi atau bernafas ini sesungguhnya adalah aktivitas memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, karena dimasukkan oksigen ini ternyata dibutuhkan loh oleh tubuh kita untuk melakukan metabolisme. Nah, metabolisme ini adalah prosesnya di dalam tubuh untuk mengubah nutrisi menjadi energi. Organ sistem pernapasan, jadi ini pasti kita tahu ya, ke organ pada sistem pernapasan yang paling terlihat itu adalah ketika kita menghirup udara yang pastinya adalah hidung. Nah, di hidung ini ada rambut hidung dan kelenjar lendir. Kemudian setelah hidung ada saluran pernapasan nih ya. Nah, ini berawal dari trachea atau tenggorokan, kemudian bronkus, cabang tenggorokan, dan bronkiolus. Nah, kemudian akhirnya udara akan masuk ke paru-paru. Di paru-paru ada pleura dan alveolus. Oke, adik-adik sudah selesai menyimak video. Nah, kira-kira melalui tayangan video tadi, apa yang bisa adik-adik lihat? Ada yang bisa membuat kenyataan? Ya, Ciko, silakan. Ini dari PPT materi yang saya amati, yang saya dapat adalah saat kita bernapas, kita menghirup O2 atau biasanya disebut dengan oksigen. Dan saat kita menghembuskan napas, kita sedang mengeluarkan CO2 atau biasa diketahui dengan nama karbon dioksida. Ya, bagus sekali ya. Jadi pada saat kita bernapas atau kita menghirup napas, itu yang masuk adalah O2 atau oksigen. Sementara kalau kita mengeluarkan napas, itu yang kita keluarkan adalah CO2 dan uap air ya. Jadi adik-adik, yang akan kita buktikan adalah karbon dioksida. Pada saat kita mengeluarkan napas, kita mengeluarkan CO2. Nanti adik-adik sudah duduk berkelompok, ya sudah duduk berkelompok. Nanti saya akan bagikan LKPD yang akan adik-adik kerjakan ya. Coba perhatikan adik-adik, ada tujuan LKPD yaitu
melakukan pengamatan langsung mengisi hasil pengamatannya di LKPD ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai hasil pengamatan tentang air kapur tadi. Nah, jadi untuk gelas nomor 1 yang ditiup selama 5 detik. Perhatikan ya. Hasil pengamatannya adalah air terlihat seperti tidak ada perubahan, tetapi jika dilihat dengan seksama, air nomor 1 terlihat lebih keruh dari gelas nomor 4. Kemudian gelas nomor 2 yang ditiup selama 2 menit. Air terlihat sedikit lebih keruh dari gelas nomor 1 dan nomor 4, namun tidak terlalu keruh. Selanjutnya gelas nomor 3. Untuk gelas nomor 3 sendiri, saya melakukan aktivitas seperti berolahraga dulu dan berlari selama 5 menit, lalu meniup air kapurnya selama 1 menit. Dan hasil pengamatannya adalah air ini terlihat lebih jelas lebih keruh dari semua air dan hampir tidak bening. Dan yang terakhir gelas nomor 4. Gelas nomor 4 sendiri tidak perlu ditiup sama sekali. Dan yang terjadi adalah air terlihat bening dan jernih dan hanya terlihat sedikit. Selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa fungsi kapur pada percobaan kali ini? Nah, jadi fungsi kapur dalam percobaan kali ini adalah fungsi kapur pada percobaan kali ini adalah untuk menandakan kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dengan ditandai keruhnya air pada gelas. Soal nomor 2. Soal nomor 2, mengapa terdapat perbedaan jika kita mengembuskan napas dalam jangka waktu 5 detik, 2 menit, dan setelah berlari? Jawabannya adalah
Hal itu dikarenakan jumlah karbon dioksida yang dihasilkan berbeda. Jika setelah berlari, nafas terasa lebih buru-buru dan udara yang dikeluarkan atau karbon dioksida akan lebih banyak dikeluarkan dibandingkan dengan gelas yang 5 detik dan gelas yang 2 menit. Terakhir adalah kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika udara ditiup ke air kapur, karbon dioksida yang terkandung di udara yang kami tiupkan bereaksi dengan kalsium hidroksida di air kapur dan menghasilkan kalsium karbonat senyawa yang menyebabkan air kapur menjadi keruh. Dari hasil percobaan ini, kami menyimpulkan bahwa udara yang ditiupkan mengandung karbon dioksida. Hal ini membuktikan bahwa karbon dioksida adalah hasil ekskresi yang dikeluarkan sistem pernapasan manusia. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, coba kita ke kelompok 2. Bagaimana hasil pengamatan selama kelompok 2? Silakan diperhatikan kelompok yang lain ya. Perhatikan. Air tidak mengalami perubahan secara signifikan karena jika dibandingkan dengan gelas keempat, gelas pertama jadi awet gelas nomor 2 sedikit lebih keruh dibandingkan dengan gelas pertama dan gelas keempat, namun tidak terlalu keruh. Gelas nomor 3 sangat jelas lebih keruh dibandingkan dengan gelas-gelas yang lainnya. Warna airnya cukup keruh dibandingkan gelas yang lainnya. Gelas keempat terlihat jernih dibandingkan dengan gelas lainnya. Apa fungsi kapur dan percobaan kali ini? Fungsi kapur pada percobaan kali ini adalah untuk menandakan kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dengan ditandai keruhnya air pada gelas. Mengapa terdapat perbedaan jika kita menghembuskan nafas dalam jangka waktu 5 detik, 2 menit, dan setelah berlari? Hal itu dikarenakan jumlah karbon dioksida yang dihasilkan berbeda. Jika setelah berlari, nafas terasa lebih buru-buru dan udara yang dikeluarkan atau karbon dioksida akan lebih banyak dikeluarkan dibandingkan dengan gelas yang 5 detik dan gelas yang 2 menit. Kesimpulan. Disimpulkan bahwa ketika udara ditiupkan ke air kapur, karbon dioksida yang terkandung di udara yang kami tiupkan bereaksi dengan kalsium hidroksida di air kapur dan menghasilkan kalsium karbonat senyawa yang menyebabkan air kapur menjadi keruh. Ada yang ingin menanggapi? Silakan. Kelompok 1 ada? Oke, silakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku ketua dari kelompok 1 ingin bertanya. Jadi, apa yang terjadi pada proses pernapasan saat kita berolahraga? Terima kasih. Kami akan menjawab. Ya. Apa yang terjadi pada saat kita pernapasan pada saat kita berolahraga? Perhatikan ya. Jumlah nafas akan meningkat dari interval 12 sampai 20. Sudah? Oke. Ya. Bagaimana kelompok 1? Ya. Ya, oke. Ada. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, jadi setelah adik-adik melakukan pengamatan yang membuktikan bahwa pada saat kita bernapas kita mengeluarkan CO2, ada yang bisa menyimpulkan bagaimana hasil pengamatannya? Apakah terbukti bahwa saat kita mengeluarkan napas kita menghasilkan CO2? Pasang tangan yang bisa menyimpulkan. Apakah terbukti tadi bahwa setelah adik-adik melakukan percobaan, apakah terbukti
mengeluarkan CO2? Iya atau tidak? Iya, itu ditandai dengan kerupnya air yang kita tiup ya. Jadi jelas terlihat perbedaan ya, jelas terlihat perbedaan. Perhatikan dulu ya, jelas terlihat perbedaan. Untuk gelas yang nomor 1, gelas yang nomor 1 yang hanya kita tiup, perhatikan ya, yang hanya kita tiup selama 5 detik, itu pun tanpa kita melakukan aktivitas berat ya. Jadi kita hanya duduk kemudian kita tiup selama 1 detik. Itu air yang terlihat di gelas lebih tidak terlalu keruh ya. Nah, kemudian setelah gelas yang kedua kita tiup selama berapa? 2 menit ya. Selama 2 menit itu jelas terlihat perbedaan dengan gelas nomor 1. Gelas yang nomor 2 dia lebih keruh airnya, ya kan? Kemudian yang nomor 3 kita tiup tetapi sambil kita melakukan aktivitas, misalnya kita berlari. Nah, apakah ada perbedaan yang jelas antara gelas nomor 2 dan nomor 3? Ada ya. Apakah yang nomor 3 lebih keruh dibandingkan dengan yang nomor 2? Ya, jadi semakin banyak kita beraktivitas, semakin banyak juga CO2 yang kita hasilkan. Jadi adik-adik, pada saat kita bernafas kita jelas menghirup O2 dan mengeluarkan karbon dioksida ya. Baik adik-adik, coba silakan ambil kertas 1 lembar, tuliskan pertanyaan di 1 lembar kertas. Silakan, saya berikan waktunya 2 menit. Pertanyaan apa saja yang ada hubungannya dengan materi kita hari ini. CO2 tidak dikeluarkan dari tubuh. Nah, apa yang akan terjadi jika CO2 tidak keluar dari dalam tubuh? Nah, jawabannya apa? Dapat menghasilkan asam yang dapat menjadi racun bagi sel tubuh. Sekarang adik-adik mengambil posisi tenang untuk melaksanakan evaluasi. Silakan ditutup semua